Apakah orang Kristen percaya reinkarnasi? Jawabannya adalah Alkitab sama sekali tidak mengajarkan reinkarnasi. Kepada Alkitab untuk semua argumentasi yang menyangkut iman Kristen. Saudara, konsep reinkarnasi benar-benar tidak memiliki dasar apapun di dalam Alkitab. Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi dengan jelas Alkitab menyatakan kalau kita mati sekali saja dan kemudian dihakimi. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa manusia memiliki kesempatan kedua dalam hidup mereka. Atau bisa dilahirkan kembali sebagai orang yang berbeda ataupun sebagai binatang. Di Lukas 23 ayat ke-43 berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada penjahat di kayu salib itu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya ketika seseorang itu meninggal, maka akan bersama dengan Tuhan di Taman Firdaus. Jika kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu di Matius 25 ayat ke-46 firman Tuhan juga berkata, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi kalau tidak percaya, ya masuk ke tempat siksaan yang kekal. Lalu kita percaya pada Yesus, jadi orang benar, maka kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa di surga selama-lamanya. Katakan amin. Yesus tidak mengatakan, engkau memiliki kesempatan lain untuk hidup di bumi ini. Di Matius 25 ayat ke-46 secara khusus memberitahukan kita bahwa orang percaya akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Sementara orang-orang fasik masuk ke dalam hukuman kekal. Nah, reinkarnasi telah menjadi kepercayaan populer selama ribuan tahun. Tetapi tidak pernah diterima oleh orang-orang Kristen. Mengapa? Karena bertentangan dengan Alkitab. Matius 17 ayat 10 sampai ke-12, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Nah, di salah satu bagian dalam Alkitab yang oleh beberapa orang ditunjukkan sebagai bukti adanya reinkarnasi katanya. Yaitu di Matius 17 ayat 10 sampai 12 ini. Yang menghubungkan antara Yohanes Pembaptis dengan Elia. Namun ayat tersebut tidak mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah reinkarnasi dari Elia. Melainkan bahwa ia akan menggenapi nubuatan mengenai kedatangan Elia jika orang mempercayai perkataannya. Sehingga mereka akan percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Nah di Yohanes 1 ayat ke-21 firman Tuhan berkata, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaulah nabi yang akan datang. Dan ia menjawab, bukan. Orang-orang yang secara khusus bertanya kepada Yohanes Pembaptis apakah ia ada Elia, dia menjawab, bukan. Nah, kepercayaan pada reinkarnasi adalah fenomena kuno dan merupakan prinsip utama dalam sebagian besar tradisi keagamaan India seperti Hinduisme, Sikhisme, dan Jainisme. Banyak penganut pagan modern yang juga percaya pada reinkarnasi seperti yang dilakukan oleh beberapa gerakan New Age dan juga pengikut Spiritisme. Namun bagi orang Kristen sekali lagi tidak ada keraguan lagi. Reinkarnasi tidaklah Alkitabiah. Pengajaran soal ini harus ditolak sebagai sebuah ajaran sesat. Katakan amin. Ada dua kepercayaan utama tentang reinkarnasi ini. Yang keduanya tidak didukung oleh Alkitab. Kita pelajari ya. Lihat yang pertama. Gagasan bahwa Anda memiliki jiwa yang kekal yang bertahan setelah tubuh Anda mati. Dan yang dapat kembali sebagai orang yang lain. No, jelas kita tidak setuju. Dan yang kedua adalah keyakinan bahwa orang dapat menjadikan dirinya suci melalui tindakannya sendiri. Jelas no, kita tidak setuju juga. Nah, hampir separuh orang di bumi percaya pula pada reinkarnasi. Ajaran bahwa jiwa tidak pernah mati, tetapi terus terlahir kembali dalam tubuh yang berbeda dalam setiap generasi berikutnya katanya. Namun Alkitab sekali lagi berkata di Pengkhotbah 9 ayat ke-5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Amin. Alkitab mengajarkan bahwa ketika seseorang meninggal, mereka kembali ke tanah. Apabila engkau mengambil roh mereka,
Mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Mazmur 104 ayat 29b. Jadi setelah kita mati, tidak ada entitas roh yang memiliki kekuatan mental untuk berpikir. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Mazmur 146 ayat keempat. Saudara, setan menciptakan ajaran bahwa orang mati masih bisa hidup. Reinkarnasi, penyaluran, komunikasi dengan roh, penyembahan roh yang gak benar, dan jiwa yang tidak dapat mati adalah ciptaan iblis. Dengan satu tujuan, untuk meyakinkan orang bahwa ketika Anda mati, Anda tidak benar-benar mati. Itu jelas-jelas sesat. Ketika orang percaya bahwa orang mati masih hidup, mereka bisa tertipu dan disesatkan. Orang-orang selalu berusaha menjadikan diri mereka baik dengan tindakan yang gak jelas. Ya, tindakan mereka dan entah bagaimana mencapai tingkat yang lebih tinggi katanya. Tetapi Alkitab mengajarkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2:8. Katakan amin. Ini ayat yang sangat terkenal, saudara. Nah, tidak ada dukungan dalam Alkitab untuk pengajaran reinkarnasi sama sekali. Seperti yang ditunjukkan dalam kitab Ibrani tadi yang kita baca. Setelah kita mati, kita akan menghadapi penghakiman. Kita tidak diberi kesempatan kedua untuk kembali dan membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi sebagai orang Kristen, kita tidak percaya reinkarnasi. Kita tolak dalam nama Yesus. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.